Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal. Adapun latihan soal terkait materi elektrolisis yang kemarin. Nah, di sini ada 3 soal yang akan kita bahas. Nanti silahkan kalian pelajari melalui video ini. Terus nanti bisa kalian lihat bagaimana penyelesaiannya. Adapun tipe soalnya itu pasti cuma seperti ini. Nanti disajikan larutannya itu apa, terus kemudian elektrode yang dipakai itu apa. Karena memang yang berpengaruh terhadap terhadap reaksi elektrolisis itu cuma larutannya dan elektrodenya, cuma itu tok. Nah, terus kemudian cara penyelesaiannya kita pakai bagan yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, di sini kita lebih ke cara penggunaan bagan tersebut itu bagaimana. Nah, yang pertama kita lakukan kita lihat dulu larutannya itu apa, terus kemudian elektrodenya itu apa. Nah, yang misal kita awali dengan penentuan katode dulu. Yang di katode itu kalian kemarin sudah kita bahas bahwa dalam yang penentuan reaksi yang ada di katode yang kalian lihat adalah ion positifnya. Ion positifnya itu apa? Nah, di sini larutan yang di soal itu adalah larutan NaCl. Kita pisah di sini biar rapi. NaCl. NaCl sendiri dia kalau terion itu menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di sini yang menjadi ion positif adalah Na. Na. Tekankan lagi ya, Na. Terus kemudian kita lihat bagan yang kemarin yang di katode. Nah, di sini ya. Nah, yang di katode seperti yang saya bilang, yang dilihat adalah kation. Kemungkinannya dua, antara kation dan air. Jadi yang dilihat kation. Terus kemudian di sini di ion positif itu ada 3 kotak. Nah, jadi kalian coba-coba masukin di situ, dia masuk di aturan kotak pertama, kedua, atau yang ketiga. Yang pertama dia H+ atau bukan? Bukan, otomatis kotak pertama enggak. Yang kedua dia logam golongan 1. Kalau dia golongan logam 1A, 2A, dan 3A, yang tereduksi adalah H2O. Jadi seperti itu. Nah, Na itu termasuk golongan 1A, 2A, atau 3A atau bukan? Nah, kalian bisa lihat di tabel periodik unsur. Tapi kalau kalian pakai direct volta, jadi yang termasuk ke dalam golongan 1A, 2A, 3 adalah yang saya tulis di bawahnya, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn. Nah, ternyata Na ada termasuk di golongan tersebut, otomatis dia masuk di kotak yang kedua ini. Nah, terus kalau masuk di kotak yang kedua, yang bereaksi siapa? Yaitu H2O, seperti reaksi yang ada di hijau-hijau itu. 2H2O menangkap elektron. Kita tulis 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH minus. Benar nggak? Oh, benar. H2 ditambah 2OH minus. Jadi reaksinya tinggal seperti itu toh. Nah, terus kemudian kalau yang di anode, yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah yang pertama elektrode, terus kemudian yang dilihat adalah ion negatif. Jadi yang dilihat dua itu, elektrode dulu, terus kemudian ion negatif. Elektrodenya itu grafit, ion negatifnya Cl-. Itu ya yang ditekankan, grafit dan Cl-. Terus kita lihat tabel yang ada yang sudah kita bahas kemarin. Nah, di sini anode terbuat dari, jadi penggolongannya itu 2, kiri atau kanan dulu. Kalau dia termasuk inert ke kiri, kalau non inert ke kanan. Kebetulan tadi anodenya adalah grafit itu C, jadi dia ke kiri, dia jalannya ke kiri nih, kiri. Nah, yang ke kanan udah kita abaikan, kiri. Terus kalau sudah ke kiri, kita lihat selanjutnya, karena inert itu tidak bisa bereaksi, otomatis yang nanti bereaksi adalah ion negatifnya. Nah, di sini ada tiga kemungkinan yang bisa mengalami reaksi, yaitu ada yang kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Yang pertama itu OH-, terus kemudian yang kotak kedua ada penjelasan lain, dan yang ketiga juga ada penjelasan lain. Nah, di situ kita lihat tadi, kita kembali ke tadi. Di sini ion negatifnya adalah Cl. Nah, kita tinggal mencari tahu Cl- ini termasuk di golongan yang kotak pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kotak yang pertama itu adalah ion negatifnya apabila
ion negatifnya OH-, reaksinya seperti di bawahnya. Nah, kalau yang punya kita tadi kan Cl-, otomatis yang ini tidak. Terus yang kedua, apabila ion negatifnya dalam bentuk X pangkat min, di mana X itu golongan halogen, bisa dalam bentuk Cl, Br, atau I, reaksinya dengan persamaan umum yang ada di bawahnya, 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Nah, kalau kita perhatikan ternyata Cl masuk di kotak yang kedua ini. Nah, otomatis yang bereaksi yang di bawah itu sesuai dengan yang di kotak kedua tadi. Jadinya 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengetahui reaksi totalnya tinggal dijumlah. Nah, tapi ketika menjumlah ini kita buat supaya elektron yang ditangkap dan elektron yang dilepas itu jumlahnya harus sama. Kebetulan ini jumlahnya sama, langsung coret-coret selesai. Tapi seumpama nggak sama, kalian bisa kalikan dengan suatu faktor pengali dan nanti koefisiennya dikalikan dengan faktor pengali itu semua, nanti bisa. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlah. Tapi kalian harus perhatikan jumlahnya jangan ngawur. Yang ruas kanan harus dijumlah dengan ruas kanan, yang ruas kiri harus dijumlah dengan ruas kiri. Jangan dijumlah jadi satu semua. Jadinya kalau ini jumlah, jadinya 2H2O ditambah 2 Cl- menjadi H2 tambah 2 OH- ditambah Cl2. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk soal pertama hanya sebatas itu. Terus kita coba lagi di soal kedua. Soal kedua, tulislah reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4. CuSO4 itu kalau diuraikan, misal, saya lupa Cu itu berapa plus sih, saya lupa. Nah, tapi kan kalian pasti ingat SO4 itu selalu 2-. Nah, otomatis supaya netral, Cu-nya pasti 2 plus, kayak gitu. Nah, tulislah reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektrode PT. Nah, kita tahu tadi itu kalau pengen kita kerjain yang katode dulu, yang kita lihat adalah ion positif. Nah, ion positifnya adalah Cu. Cu masuk di golongan yang mana sih? Dia di kotak yang pertama? Enggak, karena dia bukan H+. Kotak yang kedua, Cu tidak ada di list. Ya udah, enggak. Ternyata di kotak ketiga, kalau seumpama tidak termasuk dalam kotak pertama dan kedua, otomatis dia langsung masuk ke kotak yang ketiga untuk logam lainnya, dan reaksinya tinggal N dengan muatan N plus ditambah elektron sejumlah N menjadi L. Kurang lebih seperti itu. Jadi polanya tinggal dia muatannya berapa ditambah elektron yang jumlahnya sama dengan muatannya, terus menjadi dalam bentuk logam. Nah, di sini yang menjadi ion adalah Cu2+. Nah, di sini muatannya 2 plus, 2 plus. Otomatis elektron yang ditambahkan juga 2 elektron menjadi Cu. Ini dalam bentuk aki, ini dalam bentuk solid. Terus kalau yang anode atau yang oksidasi itu kita lihat elektrodenya, baru kita lihat ion negatifnya. Elektrodenya itu PT, ion negatifnya SO4 2-. Nah, kita lihat di bagian yang depan. Ternyata mana tadi? Nah, ternyata jalannya mirip kayak yang tadi. Ketika ditanya anodenya terbuat dari apa, inert atau logam lain, dia termasuk inert. Platina kan inert. Terus kemudian kita lihat ion negatifnya, dia di kotak pertama nggak masuk, kotak kedua juga nggak masuk. Ternyata dia masuknya di kotak yang ketiga karena dia termasuk sisa asam oksi SO4 2-. Contoh lainnya ada NO3-, PO4 3-. Kemarin sisa asam oksi sudah kita bahas. Jadi ketika dia masuk ke kotak ketiga yang mengalami reaksi oksidasi adalah yang H2O. Nah, di situ reaksinya seperti yang di bawah itu persis. Nah, tinggal kita tulis ulang. Jadinya H2O menjadi O2 ditambah 4H plus, ini 2H2O tambah 4 elektron. Bener nggak? Saya takut salah. H2O, O2, H plus 4 elektron. Bener. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kita jumlah. Ternyata jumlah elektronnya belum sama. Ya udah, kita samakan, kita kalikan dengan suatu faktor pengali.
Nah, supaya kita buat elektronnya jadi 4 semua. Jadi ini kali 2, ini kali 1. Jadinya Cu2 plus, ini dikali 2, 2Cu2 plus ditambah elektronnya punya koefisien 2, terus kita kali 2 jadi 4. 4 elektron menjadi 2Cu. Terus yang bawah dikali 1 sama 2H2O menjadi O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Coret tinggal di jumlah 2Cu2 plus tambah 2H2O menjadi 2Cu tambah O2 tambah 4H plus. Ini selesai. Jadi seperti itu. Untuk soal ketiga kurang lebih juga sama. Ini yang soal ketiga itu cepat saja. Kita lihat Na2SO4. Aduh, salah lagi. Ini gimana? Oh. Nah, misal Na2SO4 itu kalau diuraikan SO4 kan selalu 2 minus. Sedangkan Na itu golongan 1A, jadi dia plus 1. Di sini ada 2 Na plus ditambah SO4 2 min. Jadi bukan Na2 plus ya, tapi ada Na plus sejumlah 2. Jadi ada 2 Na plus. Jadi jangan terkecoh dengan itu. Terus kemudian elektrofilnya aluminium. Kita agak cepat. Kalau katode kan ion positif tadi Na. Kalau Na itu dia termasuk kotak yang kedua, jadi yang bereaksi H2O. Jadi H2O menangkap elektron. H2O plus 2 elektron menjadi H2 tambah 2OH min tambah 2 elektron. Kok tambah 2 elektron, salah. Benar nggak sih? Kita lihat dulu. 2H2 tambah 2OH min, bener. Terus yang SO4 2, tapi ini bedanya kalau yang di anoda dia elektrodanya itu aluminium. Nah, aluminium itu termasuk di logam lain, bukan inert. Jadi langsung yang teroksidasi aluminium itu sendiri. Nah, tinggal kita tulis aluminium tadi polanya gimana sih? Nah, polanya Al terus menjadi Ln plus ditambah Ne. Jadi aluminium dia akan teroksidasi menjadi Al, terus kemudian Al3+ ditambah, kalau 3+ otomatis elektronnya ada 3 elektron. Terus tinggal kalian jumlah seperti yang tadi, itu langsung selesai. Ini dikali 3, ini dikali 2, 6H2O tambah 6 elektron menjadi 3H2 tambah 6OH minus. Yang dikali 2, 2Al menjadi 2Al3+ tambah 6 elektron. Coret di jumlah 6H2O ditambah 2Al menjadi 3H2 tambah 6OH min ditambah 2Al3+. Kurang lebih seperti itu, udah selesai. Jadi kalian hati-hati dalam menentukan reaksinya. Kalian bisa lihat bagannya itu untuk latihan, tapi harapannya kalian juga bisa menghafalkan hal tersebut supaya mempermudah kalian ketika bertemu soal. Untuk video ini cukup seperti ini dulu. Nanti untuk kelanjutannya di materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.